Ya mungkin bisa dikatakan dijalanin aja dulu. Betul, ya, betul. Kita kerjain aja dulu apa yang dipikirnya orang tuh sepele saat itu. Betul. Kita nggak tahu ke depannya. Kebutuhan konten dari tiap tahun, demand ya, itu bakal big size. Oke, halo guys, ketemu lagi bersama saya Bro Lutfi di podcast Talent Podcast yang ke-6 di 2022. Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang industri film nih, dan bersama saya sudah ada Bang Arif. Iya. Bang Arif. Thank you, Gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi aktivitas perfilman kita mulai naik nih Bang ya. Sepertinya sejak pandemi udah berkurang ya. Iya, setuju sih. Kayak abis pasca pandemi ini ya mulai ada pergerakan lah. Oh gitu ya. Ada movement lah ya. Movement dari teman-teman dari hulu ke hilir tuh udah mulai bioskop, udah kayak mulai migas tuh Bang. Iya, migas tuh benar ya, kayak migas. Jadi pokoknya dari bioskop kuota sudah mulai full ya kan, udah diperbolehkan. Sekarang udah mulai ini bisa duduk bersama. Duduk bersampingan boleh. Ya. Dulu kan ada jeda. Paksa untuk berpisah Bang ya. Aduh, nggak enak sekali. Dulu tuh LDR, lu doang relationship. Ya kan? Lu doang relationship. Kalau sekarang udah enggak, udah sekarang boleh udah tidak bertepuk sebelah tangan lah ya. Iya, udah enak lah. Kita nonton bioskop juga udah bisa sekeluarga rame-rame. Itu udah mulai suatu kemajuan dari pasca pandemi ini sih. Oke. Industri kita udah mulai bangkit lah. Perfilman. Terima kasih buat pemerintah sehingga ini perlu nggak nih? Harus nih, perlu. Iya, dong. perlu ya. Apresiasi kan? kita juga. Apresiasi karena penanganan pandemi yang oke lah ya gitu. Kok ada lah ya Bang? Jadi daripada enggak kan ya kan. Nah, jadi kita jadi teman-teman di dunia industri perfilman bisa bangkit lagi gitu ya. Setuju. Kita apresiasi buat pemerintah. Oke. Makasih ya Pak semuanya teman-teman di instansi. Makasih Opung. Ya, jadi by the way kita perkenalkan dulu Bang Arif nih dari Cineverse. Nah, kita mau tanya-tanya juga nih Bang. Cineverse itu apa sih Bang? Oke, Cineverse atau Cineverse itu kita portal media online. Kita nge-review film dan menyajikan berita-berita film yang legal, bukan ilegal ya. Oh, legal nih. Labelnya legal nih ya. Contoh. Ya, legal. Kita mengulas-ulas seperti review atau ulasan dari film-film yang akan tayang ataupun sudah tayang ataupun film yang sudah lama untuk menjadi referensi. Ini anak-anak muda di Indonesia pengen nonton apa sih, kan suka FOMO ya, bahasanya sekarang FOMO ya kan. FOMO, mau ngapain nih gue gini nonton apa ya. Nah, kita tuh bisa ngasih konten itu di situ. Jadi lu nggak bingung, lu nggak apa, pokoknya deh tinggal nih, kita siapin deh. Kayak ini Bang ya, kalau ini kan ya we are in the universe ya kan. Nah, terus kemudian baru-baru aja Zuckerberg itu promoting di metaverse gitu kan. Metaverse, ternyata sebelumnya sudah Bang Arif kita duluan bikin Cineverse duluan. Cineverse gitu. Jadi kita dibawa ke dunia lain juga sih Bang sebenarnya ya. Dunia lain setuju. Dunia goib ya. Dunia digital maksudnya. Dunia sineas. Sineas apa sinem tuh Bang istilahnya kalau di film tuh sineas sih, lebih sineas. Jadi Cineverse itu sebenarnya itu cinema universe sebenarnya kan. Ada yang bilang kan cinematic. Nah sebenarnya kita tuh dulu tuh gue tuh bikin kayak ngeliat tuh gue suka Marvel. Marvel. Dulu tuh gue pencinta Marvel ya kan. Terus tapi anak-anak bilangnya Marvel Bang. Yang bener apa Bang? Marvel apa Marvel? Bahasa Inggrisnya sih sebenarnya Marvel kan. Marvel. Iya. Guys jangan salah, Marvel. Iya. Ya bisa bilang Marvel atau Marvel apa gimana. Pokoknya itu kan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kita kan kadang suka nyaru. Iya, agak nyaru Bang. Kalau travel kadang-kadang travel ya. Gak mungkin juga ya. Jadi kita tuh filosofi kita kan dulu suka film-film dari MCU ya. Kan itu kepanjangannya kayak Marvel Cinematic Universe dan di situ lah gue mulai kayak kepikiran ini keren deh namanya
cinema universe gitu kan. Gue buang Marvelnya, gue pakai itu. Oh, itu background dari gue bikin nama Cineverse tuh dari itu situ. ya, Bang, ya. Karena tapi kalau Cinema Universe berarti seluruh perfilman movie ya dari berbagai negara, berarti Cineverse ini dong mereview. Kita review. Nggak hanya dari Indonesia aja kan? Iya. Oke. Termasuk yang dari India juga kan, Bang? Oh, masuk Bollywood. Yang kartun juga, Bang? Masuk. Yang semua. jangan anggap aku anak kecil paman. Iya, paman. Itu masuk ya, Bang. Pastikan, Bang, masuk. Pastikan Bang. masuk ya. Itu penting, Bang. Penting lah. Animasi itu penggemar kartun pada dasarnya, Bang. SpongeBob, animasi itu, Doraemon. Iya, animasi itu bagus pokoknya. Penunjang kayak apa ya, kayak Doraemon. Siapa sih orang nggak kenal Doraemon ya kan? Iya, pendirinya barusan meninggal, Bang. Kemarin baru meninggal. Kita kirim doa semoga almarhum ini pendiri Doraemon almarhum sih, Bang. Almarhum ya, jatuh almarhum. Itu tenang di universe yang lain. Iya, di universe Doraemon ya. Salah. Jadi emang menarik ya kalau ngomongin dari Cineverse itu sendiri ya, karena emang kita nggak hanya Bollywood, nggak hanya film kartun, tapi bahkan film pendek pun yang dari YouTube tuh ya kita ada, kita juga review. Film anak-anak dari YouTube. Iya, anak-anak kuliah yang Kak mau dong kita di review menurut Kakak gimana nih. Kemarin ada dari UIN, ada dari UPN Jogja, kampus Malang. Itu kita coba bantu mereka, kita kasih mereka exposure ya kan, ininya dan itu senang, mereka senang dan itu kan bisa menjadi apresiasi ya buat mereka. Oh jadi Bang Arif nge-review nih, ini kurs nggak nih gitu? Iya. Kemarin juga ada kayak meet ya, kita meet dengan salah satu production house dari Tasik. Wah nih Tasik nih kan? Tasik nih. Local Wisdom. Iya, Local Wisdom. Tapi gila bro, sinematografinya keren bro. Oh serius? Iya gila, pakai efek-efek CGI-nya. Wah ini gue bilang kayak, dan mereka masih low profile dan gue bilang, ini sih bisa something nih film. Kalau lo bener-bener garap dan ini dari Tasik gitu. Dan notabene kan orang mikirnya wah harusnya kalau bagus dari Bandung kayak Jakarta Bandung, ya kan. Nah, ternyata ini Tasik gitu kan. Gue sampai ngasih apresiasi ke mereka. Sekarang tuh kan teknologi udah membantu ya informasi kita. Jadi gue bilang ini keren sih. Lo harus masuk nih ke festival-festival film, entah di luar, entah di lokal. Masukin aja, selesaiin cepet deh. Iya sih Bang, menarik karena sih. Ya itu juga bisa jadi menginspirasi talenta-talenta muda juga. Karena ini Talent Hub kita bahas talenta muda ya Bang ya. Dan kalau Talent Hub nih juga tertarik nih Bang sejak kolaborasi dengan Cineverse. Tos dulu dong Bang. Tos dulu lah kita. Jadi dari awal ya. Iya, jadi Talent Hub nih sekarang udah mulai kepikiran tuh dari awal ketemu Bang Arif dulu ya. Jadi kepikiran nih kayaknya kita juga perlu memperbanyak talenta-talenta di dunia perfilman. Karena dunia perfilman tuh nggak hanya talentnya aja ya Bang ya. Nggak hanya talentnya aja, tapi ada juga kameramennya, ada juga project manajernya atau apapun itu nanti dijelaskan sama Bang Arif yang kita juga tanya-tanya ketika production itu apa aja unsur-unsurnya di film, di FTV atau di produksi konten-konten yang lain gitu ya. Nah itu kira-kira mungkin Bang Arif punya info terkait dengan itu, perbedaan lah biasanya misalnya garap film pendek dengan film-film layar lebar tuh apa perbedaannya, terus dari segi talenta atau profesi yang dibutuhkan tuh apa gitu-gitu. Itu mungkin Bang Arif bisa sharing dikit tuh soal itu. Bisa lah pasti. Jadi kalau untuk film ya, film lebar lah, layar lebar dulu kita bahas. Kan nih kita saat ini industri terbagi menjadi 3 sebenarnya kalau gue bilang ya. Layar lebar. Yang film nih Bang. Ya film industri ini. Film industri layar lebar. Terus ada OTT, over the top, di mana over the top itu ya mungkin bisa googling aja lah teman-teman layanannya seperti apa. Nanti itu ada televisi. Televisi beda televisi ya Bang. Beda. Jadi gue nganggep tuh kayak kalau film layar lebar ini pasti productionnya tuh kalau kita bandingkan dengan Hollywood ya, itu gila sih budgetnya. Mereka tuh jor-joran ya, totalitas dari bagaimana mereka mengeset suatu lokasi, bla bla blanya. Tapi kita juga udah nggak kalah keren nih. Dan ini memang
memang kemarin gue juga sempat kayak ketemu ya beberapa produser ataupun sutradara ngobrol-ngobrol, ya produser film. Mereka tuh bilang di Indonesia tuh masih kayak kendalanya tuh di investor film ya. Oke. Yang pendanaan filmnya itu. Dan ini kan menarik ya. Kalau gue lihat kayak ya ini jadi isu ya Bang. Iya, jadi isu untuk para film industri ya kan. Di Indonesia ya. Oke. Untuk kalau kita lihat isu-isu ini tuh sebenarnya udah lama ya. Udah dari dulu bahkan sampai sebenarnya kan film ini kita bisa ngelihat buat merubah budaya atau memperkenalkan budaya. Itu kan poin-poin menarik ya dari film itu. Dan ini bisa menjadi peningkatan traffic itu juga ke suatu daerah. Nah, kemarin tuh pas kita diskusi ya, yang kemarin gue pas pertunjukan film dari Tasik itu, terus ada juga pertunjukan tentang film atlet gitu kan. Ini kan film-film awalnya mereka mau jadi layar lebar gitu. Cost tuh pasti besar sih. Ya dari produksi, pre-production sampai production sampai post production itu tuh ngejelimet lah mereka tuh. Ada campaign ya, marketing. Nah, kalau untuk film OTT tuh biasa sih langsung kayak PH buat. Nah, ini untuk bahas bisnisnya ya. Bahas bisnisnya PH buat. Lalu biasanya mereka langsung kayak di take over sama perusahaan-perusahaan kayak Netflix, Disney Plus atau Viu. Setelah filmnya jadi? Iya, setelah filmnya udah jadi ataupun mereka udah ngasih kayak drafting konsep. Jadi itu sebelum bikin film dia kayak udah propose dulu ke Netflix ataupun lain-lain streaming lainnya. Streaming yang lain ya. Kalau TV, SKS bro. Sistem kebut semalam bikin naskahnya. Serius bang? Serius itu. Makanya kalau produksi konten film movie di TV atau produksi konten di TV itu kebanyakan. Iya. Mereka itu ngebut banget ya. Ngebut. Kejar tayang. Jadi ini boleh batuk gak sih? Boleh. Tadi katanya. Ada iklan komik ya. Iklan obat batuk. Podcast batuk. Minum. Gue jadi iklan FTV kan ya kan di sini. Biasanya kalau sahur gitu bang. Kalau kita ini kan ngabuburit nih. Podcast ngabuburit. Ya kan. Bentar lagi buka puasa karena emang kita puasa jadi ya kita harus nggak boleh minum ya. Jadi bang nunggu buka puasa emang. Lanjut bang. Selak aja sih. Oke. Jadi gue kesian sih ngeliat tim TV ya. Jadi kalau lo mau minta kualitas ya nggak bisa lah. Gila men. SKS sistem kebut semalam tuh apa sih hasilnya nggak bakal bisa gitu. Itu kayak udah ada naga-naganya juga padahal bang. Udah naga-naga terbang ibaratnya kayak lo tuh ngebalikin gunung kayak sangkuriang kan. Apa nggak mungkin gitu. Nah itu kecemasan worry gue sih. Jadi ya minta kualitas juga nggak akan bisa gitu. Dan betul, setelah gue ngelihat dengan mata kepala teman-teman di pembuatan sinetron ini ya cukup mencengangkan gitu dan worry juga gitu dan kita harusnya bisa mengapresiasi mereka juga karyanya lah. Karena memang capek mereka dikebut juga dengan kejar tayang. Nah, mungkin sih pelan-pelan dengan hadirnya kayak OTT ini ya, harapan gue lebih matang lah dalam berkonsep ya kan, dalam berkonsep dan memang tujuan Cineverse juga mereview itu ya bisa bilang subjektif lah. Agak susah membilang objektif dan gue tuh punya prinsip ya, Vi. Karya tuh nggak bisa dinilai, bro. Iya sih. Unbelievable value. Dia tuh kayak nggak ada harganya. Lu nggak bisa labelin dia tuh A B C D E nggak bisa. Tapi gue bisa nilai dari teknisnya. Karena punya ilmu. Iya dong, actingnya, bagaimana lu readingnya, gimana sinematografinya. Iya benar-benar. Itu dari situ kita nilai. Kita nggak bisa nilai karya secara keseluruhan, tapi teknisnya yang kita selalu nilai. Itu udah jadi kayak acuan gue lah untuk ngebawa anak-anak Cineverse nih. Oh nih kasih nilainya misalnya let's say jelek lah. Iya memang bukan dari filmnya jelek. Film tuh gak ada yang jelek. Tapi technical thingsnya tuh yang berantakan tuh. Mungkin technical things tuh apa aja tuh? Iya, contoh kita bilang acting lah gitu. Mungkin ada beberapa aktor ya, mungkin Bro Lutfi udah lihat juga yang ibaratnya dia tuh kalau bawain
karakternya dia tuh menjiwai banget tuh kan. Oh iya. Ya ada contoh misalnya kita bisa let's say mungkin Mas Reza Radian gitu. Terus ya beliau tuh bagus gitu ya. Kalau gue liat tuh actingnya tuh kayak menjiwai banget. Nah tapi ada juga kalau kadang mungkin arahan dari sutradara akhirnya yang tadinya misalnya dia harusnya bisa berimprovisasi lebih gitu. Akhirnya malah kayak udah yang penting jadi. Oh ya karena kejar tayang tadi sih Bang. Iya ada seperti itu kayak misalkan mungkin dia harusnya bisa bikin suatu dialog lebih lanjut. Ini benar-benar plak. Di-cut aja, dipadetin aja. Padetin gitu aja ya. udah. Iya. Jadinya kan seni, soalnya kan seni itu kan ada improvisasi lah, ada yang ini kan kita nggak bisa nilai matok harus kayak gini nih gitu. Iya. Bahkan sinematografi pun juga seru ya. Kan sinematografi tuh kayak misalnya dari mereka mengambil shoot kameranya ataupun nanti ada coloring gradingnya ya kan banyak deh tuh, banyak unsur-unsur aspek dari sinematografi itu juga sendiri yang mungkin ya kali misalnya ini lagi di let's say mungkin rumah tua gitu, enaknya warnanya apa nih gitu kan? Iya. Enaknya, itu ngaruh banget itu sih Bang. ngaruh tuh kan membawakan visualisasi ke mata kita kan sampai ke otaknya tuh sampai ke otak itu nyampe tuh kan misalnya rumah tua biru apa kuning nih? Nah kalau misalkan rumahnya bagus ya mungkin bisa warna biru gitu atau merah gitu kan. Kalau rumahnya agak tua ya kali dikasih warnanya pelangi kan. Jadinya rumah pelangi kan. Gak make sense gitu. Dan itu ada loh orang yang kadang main asal aja gitu. Main asal aja dan ini ngerti gak sih ibaratnya kan kita juga kayak kesian dengan karya itu. Kita bukan menjelekkan. Sebenarnya kita kayak harusnya ini bisa maksimal. Sayangnya sinematografinya. Nih, kan? Atau mungkin dari story-nya, misalnya dia ada nih kemarin salah satu ya cerita lucu ya. Gimana tuh Bang? Dia filmnya ini sebut brand boleh gak sih? Boleh Bang. Boleh. Gue sempet kayak gue nonton nih filmnya satu ya, ibaratnya gue nggak sebut deh. Dia nih dipecat. Ya, ceritanya di film dia dipecat nih kan, dipecat. Oh enggak, dari kerjaannya. Oke, ini cerita dalam film nih. Ya. Dia dipecat lah dalam kerjaan film itu. And then dia mau pindah lah ke suatu daerah, ya kan? Nah, suatu daerah. Namanya lu udah dipecat, logikanya gimana, Vi? Lu akan nemenin istri lu kan? Iya. Tapi ini pergi mulu. Lu kemana nih? Iya kan? Itu aneh nggak? Nge-make sense nggak sih? Iya. Logikanya kan kita balikin ke logika lah. Untuk bikin film kan part-part logika itu yang harus ada harus juga. Iya. Oke. Ini jumping. Aneh. Ini suaminya kemana gitu kan? Katanya dipecat. Harusnya kan dia bisa menemani pasangannya. Iya. Oke. Itu yang buat kita agak aneh. Sometimes kayak ini. Tapi itu berarti tugas sutradara ya menyusun naskah dialog tuh ada penulisnya lagi. Oh ada penulisnya lagi ya. Iya, ya mungkin penulisnya pas waktu ini nulis itu dia ketiduran apa gimana tuh Bang. Terus besok paginya langsung kesini aja ya gitu. Jumping Bang. Mungkin dia lupa kalau suaminya pernah dipecat. Iya gitu. Dia terus aja gitu. Iya terus aja udah. Tadi ngelanjut nulisnya pas waktu mimpi itu Bang. Mimpi. Dalam hati. Ya jadi emang banyak sih ya. Jadi kan itu sinetron atau film layar lebar? Ya itu ya ada FTV, juga layar lebar, FTV juga ada kayak gitu dan itu banyak hal-hal yang jumping gitu ibaratnya. Coba lebih relate lagi dengan kenyataan gitu. Ya kan ada yang fiksi, kenyataan fiksi dan bla bla bla. Ya at least menyentuh dikit lah. Ke logika kita gitu sedikit ya kan. Biar kita juga nggak ini fiksi mungkin ya. Mungkin suaminya dipecat fiksi kali. Goib mungkin ya. Padahal the whole filmnya fiksi. Fiksi ya kan. Ya. Bisa jadi ini juga fiksi gitu. Iya. Sutradaranya juga fiksi ya. Tayangnya di mana fiksi. Ya itu menarik ya, menarik. Logik yang harus dibangun deh. Itu ya teman-teman yang memang harus kita underline juga. Iya, underline tuh ya. Logika dalam membuat film tuh penting ya. Karena gue bisa dikatakan suka film-film yang agak mikir-mikir dikit lah kayak Tenet, Inception itu kan. Ya itu film-filmnya yang kayak wah nih apa sih kimisesnya apa sih gitu. Bahkan sampai logika kita mikir gitu kan. Tapi memang ada beberapa teman-teman yang
suka film yang mikir. Iya. Kadang ada yang suka mikirnya ketika nggak nonton film bang. Jadi udah habis nih bang pikirannya. Pas waktu nonton film mau refreshing. Gitu. Jadi dia nggak mau yang fokus banget iya, gitu. Ada tuh setuju. Nah, biasanya kayak gitu lebih cocok bang nonton yang jumping. Jumping. Gak apa-apa tuh. Iya, gak apa-apa tuh, itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Haknya. Cuman, mungkin udah berceceran di mana. Iya. Ya, udah. Nanti pas waktu jumping dia juga udah ketiduran bang. Oh iya. Atau otaknya pindah. Iya. Jadi menarik ya. Iya. Gue juga setuju Vi ya. Jadi kayak ya kan bikin film itu banyak ya kru. Yeah. Kita let's say lah anggap produser, sutradara, kru, aktor, artis ya gitu kan. Yeah. Dan itu masih ada lagi tuh editor, belum selesai itu. Belum selesai ya. Belum selesai itu. Dan editor. Ya penulis, scriptwriter. Di awal tuh biasanya tuh penulis dulu lah. Kita bahas pekerjaan penyanyi tuh. Mereka bikin dulu naskahnya. Mungkin kalau diangkat dari novel, kan novel itu kan cukup tebal ya. Bagaimana itu menjadi suatu dialog di naskah dialog. Nah, itu beda dimodifikasi lagi berarti. Dimodifikasi lagi tuh, dimodifikasi lagi tuh. Itu proses panjang. Dari sana rata-rata berapa lama penulis butuh waktu itu, Bang? Itu sih balik ke penulisnya masing-masing ya. Kita ada ya, karena kan nulis itu bisa dikatakan kalau proses kreatif sekarang ya proses kreatif mereka lah menunggu apa nih untuk menyamakan dengan proses novel misalnya. Dari sana mungkin bisa dilempar ke aktornya untuk reading. Nah ini proses paling lama tuh reading. Kenapa tuh bang? Karena mereka sudah ada latihannya juga. Menghafal itu harus menghafal ya bang? Menghafal, menghayati. Iya itu ya. Kalau menghafal doang pas waktu mengekspresinya kurang. Nah ya kan. Apal kalimatnya nih ternyata nggak sinkron nih bang. Mungkin kayak mungkin kayak ada di contoh dialog aku benci kamu kan harusnya marah ya. Aku benci kamu kan nggak lucu ya. Sampai ketawa-tawa kan. Ini bisa nggak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa nih. Aku mau sedih tapi dia ketawa ya. Orang gila ya. Gue mau sedih dulu ya. Nah itu kan beratnya ya buat aktor artis tuh memang saat reading sih kalau gue lihat ya dari teman-teman. Itu berarti lama banget dong bang. Kalau misalnya kayak ada itu juga kayak misalnya ada 3 orang yang terlibat dalam satu take gitu ya. Nah itu kalau misalnya yang satu ternyata waduh lama banget nih kurang menghayati nih anaknya nggak fokus nih itu juga take-nya bisa gagal bisa semuanya bisa gagal ya, karena merugi ya ketika makanya kan kenapa mereka reading ini lebih panjang. Menghafal ini mereka atau latihan workshopnya itu untuk bahas naskah mereka tuh lebih lama karena ketika produksi itu sampai gagal ibaratnya harus retake itu waktu yang terbuang tuh bisa dikatakan rugi buat mereka. Oke. Itu juga memang men-challenge itu menentukan juga ya bang ya talent yang aktornya atau aktris yang oke ya, atau yang lupaan gitu. Ya, atau tidak menghayati jadi aktor bang. Lupaan mulu ya. Kita komentator aja. Kita gibah aja ya belum puasa astagfirullahaladzim ya kan. Enggak gibah ini bang. Bukan gibah ya. Analisis ya. Bahasa lainnya. Gitu. Jadi terus apa tuh bang? Jadi aktor artis udah selesai tuh. Mereka menghafal, menghayati. And then itu kan ini baru ya kita masuk ke biasa tuh udah ada tim lain yang hunting lokasi, menyesuaikan dengan naskah itu juga. Dan itu tuh emang juga proses lah sembari berjalan itu ini udah pernah tak lihat ya dari proses salah satu proses produksi film. Lalu tuh yang beratnya lagi tuh ya saat syuting itu juga karena kan lokasinya misalnya di kuburan gitu kan. Ya waduh ini kuburan bro. Kayak lu pasti takut kan. Siapa sih orang yang gak takut gitu. Ya oke lah kalau misalkan di Dufan ya lu seneng ya kan bisa sembari main-main atau di pantai. Ini kalau misalkan kayak jadi emang gak selalu seneng ya, gak selalu kayak jalan-jalan ya. Namanya juga kerja tapi bisa di tempat bisa tempatnya itu bisa serem bisa enggak kan di pension di hutan-hutan nih kan tidur dalam gitu tiba-tiba keluar itu seluruh kru juga tidur di situ sana. Aktor-aktornya juga. Wah, itu capek juga sih bang. Capek, makanya kan kalau satu kali lu kayak gagal aja nih ibaratnya itu tuh kayak lu ngerepotin banyak orang itu itu challengingnya baratnya kayak ya emang harus
harus bareng-bareng ya. Bareng, bahkan sampai lighting aja tuh kayak lu salah posisi lighting. Ulang. Oke. Itu penting banget tuh. Iya. Dan mereka kan emang pakar-pakarnya ya. Berarti kalau yang udah Iya. produksi film layar lebar itu kayak mereka tahulah mengambil nuansa atau suasana dari scene itu seperti apa. Gitu kita lihat dia ingin bangun apa sih gitu kan di scene ini gitu, dan itu mereka sampai sangat perfeksionis banget di sana. Ini lighting harus di sini. Ini harus begini, pokoknya diatur segitunya lah. Itu beratnya di sana. Nanti udah selesai rampung baru masuk ke proses editing. Nah, ini lama lagi juga. Nah, itu editing panjang lah. Panjang ya Bang ya. Editing itu sebenarnya biasanya melibatkan siapa aja Bang? Nah, ini ada kayak scoring, musik. Yeah. Nah, ini ada musik nih, BGM, background musik. Musik director sendiri, terus cinema director sendiri gitu. Itu kebagi-bagi lagi tuh, Vi. Itu banyak lagi kayak jenis profesinya banyak tuh. Banyak tuh di situ malah banyak tuh. Itu penting. Kreatif tuh banyak tuh di situ tuh pokoknya. Iya. Nah, udah masuk di sana tuh kan ibaratnya merampungkannya itu juga nggak langsung oke, kita bungkus nih tayang gitu. Enggak, itu minta pertimbangan banyak lagi ya. Cross check lagi. Wah, nih sutradaranya juga ngecek proses dari awal yang tadi itu penulisnya sampai selesai editing ini Bang. Oh iya. Itu capeknya sih. Itu tapi kalau film itu sebelum dia launch Bang, itu ada kayak trial atau apa gitu nggak sih Bang di internal timnya sendiri itu? Pasti ada sih. Mereka tuh ada kayak cross check. Iya, keseluruhan lah ya. Keseluruhan dari awal tayang sampai akhir gitu. Mereka mengimplementasi dengan mini studio bioskop lah. Karena kan gitu. Bioskop kan ada, kalau kita tahu ya di bioskop ini ada access sound contohnya, ada Dolby-nya, bla bla hardware-nya gitu kan. Ketika diimplementasi di situ bener gak nih suara ini misalnya keluar gitu. Iya. Itu mereka punya tuh biasanya. Itu juga musik directornya nanti itu juga akan mereview itu juga ya. Maksudnya ini udah bener apa enggak timingnya. Oke. Jadi film itu adalah mungkin bisa dikatakan puncaknya dari semua industri kreatif bisa masuk ke situ. Jadi suatu karya film. Itu menariknya situ karena proses editing itu kan banyak ya. Bahkan sekelas film Avenger ya kemarin kita lihat itu studio CGI-nya itu dari negara mana? Efek visual VFX misalnya visual VFX-nya apa? Sampai sound effects-nya itu ada lagi beda. Jadi berarti memang itu juga kayak timnya harus bonding lagi, ulang di setiap pembuatan film tuh beda-beda tim lagi, beda-beda. Kalau talent kan jelas beda nih. Kan? Itu bisa ngusup lagi kayak, nih kita punya studio A nih misalnya, dia ngerjain apa? Sound effect, udah lempar ke mereka. Iya, tapi itu pun nanti mereka akan menyesuaikan ulang tergantung dengan filmnya itu. Ya, itu kan berarti kan jadi opportunity juga ya buat teman-teman yang menggarap dengan sound effect ataupun apa. Itu kan kesempatan, challenge lah ibaratnya. Nanti ada lagi CGI yang suka animasi 3D, nambahin misalnya kayak tangan lu tiba-tiba kebakaran. Apalagi science fiction gitu udah pasti animasinya banyak wajib. banget. Itu udah wajib sih. Nah. Upin Ipin aja animasi. Animasi gitu kan. Upin dan Ipin ya. itu gue fenomenal ya itu. Aduh. Gila kok sampai ke Malaysia ya nih. Sebel gue nih semuanya diklaim ya. Nanti kita analisis Bang. Scoring Upin Ipin yang kursnya mana. Oke, boleh. Gitu Bang, harusnya suara ayam ternyata suara bebek. Harusnya suara angin ya. Tatanya suara mama lagi manggil ya kan. Ipin gitu. Opa. Oke. Iya emang film tuh kompleks ya. Bisa dikatakan suatu proses produksi, makanya kita tuh juga Cineverse nggak pernah mengunderestimate film ini jelek. Enggak. Karena memang prosesnya panjang. Kita tahu lah, effortnya juga besar. Iya kan? Effort panjang itu kan mungkin ada yang butuh 6 bulan, 7 bulan. Itu bukan proses syuting ya. Syuting tuh mungkin 10 hari, 6 hari biar cepat selesai. Kenapa? Karena kan bawa alat, bawa tim keluar. Itu capek juga. Itu capeknya itu dan dari satu lokasi ke lokasi yang lain juga dikejar. Iya. Mereka ngejar waktu semuanya tuh. Itu kejar-kejaran. Itu capek banget sih. Capek Bang. tuh. Iya. Dan ditambah kan performance dari aktor itu juga harus stabil. Oh iya, iya dong. Itu iya kan itu padahal
perasaan tadi pas waktu sahur sama buka puasa udah beda. Udah beda iya sama kan? jam 3 gini. Waduh, udah mulai kayak gimana? Aus sih. Ini jam perawan nih, jam perawan nih. Ini kita podcastan aja lah ya. Podcastan aja nih. Sembari nunggu maghrib. Nunggu beduk ya kan. Ini jam perawan soalnya nih. Oh, masih sedikit 45 menit ya. Sedikit curhat ya. Kita curcol. Nah, itu jadi memang prosesnya panjang, effortnya besar. Jadi memang ya apa Bang, namanya kalau misalnya kita nggak bisa bilang kalau film ini bagus atau jelek, mungkin bisa dibilang apa? Kritik yang membangun atau kritik yang membangun film, gitu. Kalau dalam kesenian mungkin kritik atas seni tersebut gitu ya. Ya berarti di film itu juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya kritik itu tidak selalu negatif ya. Justru itu kritik justru malah membangun gitu, mengevaluasi untuk lebih baik lagi di next production atau next film atau sinetron atau ya konten-konten apapun yang dibikin gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau isu nih Bang, sorry Bang. Misalnya isu di teman-teman yang tadi kan ada banyak ya Bang ya, mulai dari penulis, sutradara, produser, ya kan, aktor, talentnya sendiri, ya kan, terus kemudian krunya, editor, soundman, kameramen ya. Nah dari itu semua apa nih Bang? Ini kan kita Talent Hub ini kan juga concernnya ke selain ke potensi talenta muda, kita juga concern ke dalam dunia ketenaga kerjaan atau atas pekerjaan itu sendiri gitu. Biasanya isu nih Bang yang berkembang ini kan Bang Arif ini kan sudah mengalami lah, teman-teman yang ada di sana juga pasti kan Bang Arif tahu ya, yang ada di menjadi aktor dan lain sebagainya. Isu yang berkembang tuh apa tuh Bang terkait dengan hal itu? Ini menarik ya. Nah, ini menarik banget. Ini justru intinya. Ini poin utamanya isunya. Gitu. Keluhan dari teman-teman sineas filmmaker tuh SDM. Langsung to the point. SDM. Apa nih? SDM kok gitu. Karena bayangkan dari film A ke film B, krunya sama bro. Oh. Dengan PH yang berbeda bro. Oke. Wow. Iya. Ngeri gak sih lo? Kayak PH berbeda, organisasi perusahaannya berbeda, tapi krunya sama. Berarti sebenarnya demand-nya banyak nih. Demand-nya banyak tapi supply-nya kurang. Nah, itu kan berarti iya deh, ibaratnya let's say mungkin kan dia juga dapat income juga ya, 2 kali lipat. Iya, kalau 2 kali lipat. Kan mereka kru loh. Mereka kru, bayarannya akan sangat sedikit beda dengan sutradara, aktor, atau produser gitu. Itu mereka sangat. Tapi film itu nggak akan bisa jadi kalau tanpa ada mereka. Iya benar. Poin utamanya juga ada di sana. Itu, nah, iya. Kayak kemarin, misalnya tiba-tiba tuh orang kena penyakit kuning ya kan, kejar tayang terus ya kan. Iya. Wah, ya itu pasti. Mungkin mereka freelance gitu, jadi kru A B C D E. Siapa yang mau nanggung? Iya. Nggak ada, Vi. Iya benar-benar. Mereka nanggung sendiri dengan usaha kerja keras mereka akhirnya. Jadi sebenarnya berarti perlindungan juga, terus kemudian itu isunya pelatihan talent untuk menjadi ya itu tadi ya Bang ya, antara penulis, sutradara, talent, kru, editor, soundman, kameramen itu semua ya. Part dari kru semua tuh mereka. Iya, dan itu semua sepertinya memang dibutuhkan lebih sering ya. Lebih harus. Itu ya kalau misalnya itu diadakan lebih sering, mungkin produksi film juga akan semakin meningkat dan juga pasti. Penyebaran budaya itu akan berimpact ke sana Bang. Ya. Makanya akan lebih masif ya, kayak seperti mungkin film-film Korea. Ya itu yang di Netflix kayaknya kan filmnya Korea semua nih, saya mau nyari US atau Indonesia ya kan. Siapa tahu kan kalau kemarin ada kayak Hometown Caca-Caca. Nanti kita di Netflix punya Hometown Priok misalnya. Itu menarik kan ya kan. Depok juga enggak apa-apa. Depok juga enggak apa-apa gitu. Kenapa kita harus, ya maksudnya bukan sok nasionalis ya, tapi Indonesia ini budayanya lebih masif dibandingkan Korea Selatan ya kan. Itu aja udah kita bisa lihat lah berapa jumlah penduduk, berapa budayanya. Mungkin ya kalau teknologi kita bisa lah ngejar pelan-pelan ke sana. Benar. Cuman dari budaya ini kan harta ya. Ya harta banget buat negara itu. Ibaratnya dengan beragami kita bisa banyak angkat konten malah harusnya.
Nah itu yang jadi PR. Yang jadi PR sih. Dan itu masih banyak banget yang belum dieksplor ya Bang. Maksudnya kayak oke lah kalau film-film mengeksplor budaya Jawa mungkin udah banyak, mungkin budaya-budaya yang lain Jawa pun mungkin belum keseluruhan yang dieksplor gitu ya. Artinya kondisi sosial masyarakat, terus kemudian fenomena-fenomena yang terjadi, ya itu kayaknya memang evaluasi yang kita harus memperbanyak talent di sini sih Bang. Iya. Gitu. Itu penting banget ya Vi, karena ya kesian gitu ibaratnya gue ngeliat kayak penulis naskah dialog, mungkin bisa kita workshop nanti dengan senior-senior karena one day kan ini semua akan beregenerasi. Iya dong, itu, beregenerasi. Ada semua manusia tuh pasti punya masanya kan, beregenerasi. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, Pak. Iya. Benar tuh. Setiap masa orangnya itu ya. Cocok tuh. Iya. Jadi begitu pula di industri film gitu, ya kan. Jadi memang perlu regenerasi, perlu talenta-talenta muda gitu lagi, kan. Yang tidak hanya talent doang nih, tapi juga keseluruhan ya. Gitu, yang lebih fresh juga gitu kan, dan juga supaya mengimbangi demand-nya gitu ya. Jangan jadi kaum rebahan aja. Tapi rebahannya yang ya oke lah, yang produktif gitu. Jangan cuman saham trading nanti salah ya. Murah banget ya kan. Salah ya. Sorry nih. Keceplosan. Memang ini Bang, lagi hits itu Bang. Hits banget ya. Keceplosan yang kayak tadi tuh Bang. Lagi hits emang. Itulah Bang, jadi evaluasi buat kita ya, mungkin buat government juga untuk memfasilitasi itu ya, artinya via Talent Hub ini kita mulai kedepannya kita harus mulai mengevaluasi. Kami sendiri di Talent Hub mungkin akan kita jadikan referensi nih Bang, ya kan, untuk pelatihan yang lebih oke lagi ke talent. Mungkin nanti Signiverse bisa membantu Bang untuk berikan referensi dan seterusnya ya kan, dan juga terkait dengan penjaminan kepada teman-teman pekerja yang ada di industri perfilman dan lebih ya supaya industri perfilman lebih oke lagi, lebih berkembang lagi ya Bang ya gitu. Kalau dari Bang Arif ada saran-saran lagi nggak Bang? Itu menurut saya kritik yang dua menjadi catatan kita. Nanti kita akan coba implementasikan gitu. Saran sih sebenarnya jangan pernah berhenti berkarya nih teman-teman. Misalnya ya punya HP biasa misalnya, just do it. Berkarya lah apapun itu kayak yang penting positif nih Pak. Positif dan positif. Tidak terlalu too much yang kayak murah banget itu kan, itu tidak patut dicontoh. Jangan dicontoh lah. Ibaratnya nggak ada yang instan. Mie aja kita rebus ya kan. Masih ada effortnya. Harus ada effort ya. Karena buat teman-teman yang muda-muda ya, ibaratnya generasi Z dan seterusnya. Ini harus jadi PR mereka untuk kayak kita tuh berkarya tuh lakuin aja dulu. Kan banyak nih kayak kemarin mungkin ada yang bisa jadi selebgram ataupun oke, gue nggak cocok di selebgram ataupun apa, tapi apa ya passion gue, find it more gitu, kayak gue ternyata suka mereview gitu, review lah di tempat-tempat lain gitu. Ternyata akhirnya dari dia review dia dilirik sama salah satu PH. Iya kan, kamu bisa nggak bikin naskah dialog? It's an opportunity yang kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu ketika kita menjalani itu. Ya mungkin bisa dikatakan dijalanin aja dulu. Betul. Kita kerjain aja dulu apa yang dipikirnya orang tuh sepele saat itu. Betul. Kita nggak tahu ke depannya. Iya, benar. Just do it, pasti ada jalan. Iya, itu tagline dari dua brand sih Bang. Just do it, pasti ada jalan. Ya kan, teman-teman udah senyum-senyum ini, udah pasti tahu. Oke, gak tahu. Dan ini menariknya ya. Kebutuhan konten dari tiap tahun, demand ya, itu bakal big size. Dari mana datanya? Ya di Amerika aja orang bawa mobil aja udah nggak pakai sopir. Diem aja. Ketika lu diem aja mau ngapain? Lu ngapain? Nonton atau main game. Itu konten kan, semuanya selalu buat konten, dan itu jadi opportunity buat teman-teman ya, bikin kontennya juga yang konten-konten bener-bener ya mungkin bisa dikatakan hiburan, edukatif ataupun apa ya. Gue sih nggak nyalain ya kalau di sosial media yang joget-joget ataupun yang aneh-aneh gitu. Itu hak sih, hak mereka lah, hak mereka. Tapi apa itu ada substansinya? Gitu apa loh. Itu yang lebih oke gitu kan. Kalau lu bikin karya misalnya mengulas
pelabuhan Priuk gitu lebih dalam misalnya kan dari sisi kebudayaannya, sejarahnya itu menarik loh Vi. Iya benar. Mungkin bisa kita Depok misalnya juga kan, itu apa sih sejarahnya Depok, dari mana kata Depok? Nah itu ada yang tahu nggak di sini? Mungkin ada yang tahu kan? Nggak ada tahu, padahal gue 4 tahun di Depok ya kan? Dari mana kata Depok ya kan? Iya. Googling, di Google ada. Tapi kalau kita jadikan itu konten, wow. Berapa banyak orang yang jadi tahu lebih detail. Iya benar. Karena manusia itu lebih cepat nangkep audio dan visual secara berbarengan. Dibandingkan mereka hanya dengerin audio ataupun hanya secara baca. Tapi dengan audio visual lebih cepat nangkep dan lebih gampang ingat. Benar. Benar banget itu. Ya, emang ya itu tadi ya ini kritik juga nih, kritik bagi teman-teman yang bikin konten juga memang harus ada substansinya ya Bang ya. Yang lebih saran plus kritik lah dikit. Jadi supaya itu lebih bernilai ya ketika nanti buat teman-teman yang nonton konten yang dibikin sama oleh teman-teman gitu. Iya. Itu menariknya di situ lah. Iya. Nah, oke guys, mungkin itu saja. Thank you Bang Arif sudah hadir di podcast Talent Hub. Yes. Oke. Jadi itu saja teman-teman Talent Hub, dan kita akan berjumpa di podcast Talent Hub selanjutnya. Dan sampai di sini saya Bro Lutfi, sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Yoi.